Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat dan semangat pagi. Saya akan membahas mengenai jurnal bidang studi filsafat hukum, implementasi hak asasi manusia melalui kebijakan publik dalam dinamika perkembangan zaman, dan disaksikan langsung oleh Bapak Profesor Dr. Yusuf Setiadi. Rekan-rekan mahasiswa, saat ini kita berada di antara zaman modern dan juga postmodernisme. Frekuensi zaman berkembang memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Timbulnya perilaku baru, canggihan teknologi, ada yang berdampak baik juga berdampak buruk. Jika dampak baik tentunya akan menguntungkan umat manusia. Dampak buruk menumbuhkan kerugian, baik dari sisi moral maupun materi. Dampak tersebut juga ada kaitannya dengan hak asasi manusia yang secara tidak langsung dilanggar. Serangkaian fenomena yang terjadi bisa saja diselesaikan dengan kebijakan publik. Oleh sebabnya, tulisan ini menerangkan korelasi dari penerapan HAM dalam kebijakan publik. Hak asasi manusia terdiri dari 3 kata: hak, potensi, asasi, mendasar, dan manusia adalah kita. Secara generik, hak asasi manusia adalah suatu potensi mendasar yang harus dimiliki oleh seorang manusia, semata-mata karena ia adalah manusia. Secara legal, ia adalah sejumlah hak dasar yang dapat dituntut pemenuhannya kepada hukum dan pemerintahan negara. Selanjutnya, kebijakan publik adalah sesuatu yang diputuskan maupun yang tidak diputuskan oleh pemerintah. Kebijakan publik dilahirkan dari keadaan sekitar terkait dengan suatu isu atau topik tertentu. Tujuan dasarnya adalah untuk menanggapi persoalan, idealnya untuk menyelesaikan. Contoh sederhananya, apabila sedang terjadi suatu masalah atau fenomena tertentu dalam masyarakat yang mengharuskan pemerintah untuk mengambil kebijakan. Pada saat itu pemerintah tidak memutuskan apapun, dan disitulah akan menimbulkan dampak, di mana dampak tersebut merupakan hasil dari kebijakan pemerintah yang tidak mengambil keputusan. HAM itu perlu diterapkan karena sebagai kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap manusia tidak akan lepas dari yang namanya interaksi, saling menghargai dengan mengeluarkan kata-kata yang baik dan bagaimana perilaku yang baik dalam melakukan interaksi sosial. Disinilah mengapa perlunya penerapan hak asasi manusia. Jadi contoh tersebut adalah suatu penerapan tentang hak-hak dasar saling menghargai oleh sesama manusia. Kita juga perlu peduli terhadap kebijakan publik. Alasannya, kebijakan publik mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saja tentang tarif ojek online, penggunaan media sosial, ataupun tentang polusi. Yang kedua, kita punya hak dan kepentingan untuk memastikan kebijakan publik berpihak untuk kita. Menurut Profesor Mark yang membuat kebijakan publik itu baik, berlandaskan analisis dan bukti kalau kebijakan tersebut akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat luas ataupun kelompok yang termarginalkan. Kedua, dirancang sesuai kapasitas operasional melalui proses yang partisipatif. Terlampir teori yang memihak kebijakan publik dalam implementasi hak asasi manusia. Beralih pada dinamika perkembangan zaman. Singkat kata, dinamika merupakan perkembangan dalam lingkungan sosial tertentu yang terus-menerus. Pergerakan ini menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat. Pada usaha pemenuhan hak asasi manusia oleh negara, terdapat upaya penanggulangan pelanggaran hak asasi manusia. Kenaikan bahan bakar minyak yang diumumkan 2022 lalu menimbulkan berbagai kontroversi dari kalangan masyarakat ekonomi lama. Maka dalam pembahasan ini terlampir upaya penanggulangan pelanggaran HAM dari penulis dan dari beberapa pihak atau sumber lainnya. Pertama, Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kemendagri guna sinkronisasi data penduduk ekonomi rendah. Kedua, Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja, sehingga data yang diperoleh dapat dikhususkan untuk bisa diberikan lapangan pekerjaan dengan kualifikasi tertentu. Ketiga, tidak perlu adanya bantuan langsung tunai. Bantuan langsung tunai tersebut anggarannya bisa dialihkan sebagai pemberdayaan masyarakat kecil, misalnya dengan melakukan pelatihan dan lain sebagainya, agar meningkatkan produktivitas serta kualitas dan keterampilan dari masyarakat, terlebih dari mereka yang tidak memiliki jenjang pendidikan formal.
Selanjutnya, melahirkan kebijakan alternatif baru sebagai implementasi HAM terkait kenaikan BBM, lalu mengalokasikan anggaran dan memprioritaskan untuk menstimulus perekonomian rakyat bawah. Dan jika menaikkan harga BBM, maka bisa diikuti dengan menggratiskan transportasi umum, sehingga masyarakat akan lebih memilih untuk menggunakan transportasi massal. Saran terakhir, menunda dahulu proyek infrastruktur. Dalam bukunya, Markus Haluk mengatakan, setiap negara berkewajiban untuk memenuhi HAM. Negara tidak lagi sekedar melegalkan melalui langkah dan kebijakan secara efektif. Di zaman revolusi industri, tidak jarang terjadi pelanggaran dan belum ada aturannya, sehingga menimbulkan kendala untuk menindaklanjuti peristiwa itu. Apabila penerapan hak asasi manusia sudah mencapai pada titik maksimal, sumber daya manusianya juga akan menjadi lebih baik. Bila aturan baru dibuat dalam bentuk kebijakan publik yang mana ini menunjang diterapkannya HAM, perubahan atas fenomena perlawanan terhadap hukum HAM ini akan perlahan terkikis. Di antara zaman modern dan postmodernisme, yang mana pengaruh dari perilakunya akan menjadikan pola pikir manusia beragam, hingga perlunya pengaturan baru terkait fenomena yang ada dan berkembang. Yap, akhirnya sampai juga kita pada penghujung materi. Saya rasa cukup. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Salam Pro Justisia.